Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan dari Ilmu Ekonomi Angkatan 55. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi dasar bab 5, yaitu tentang produksi dan biaya. Yang pertama, penerimaan total, biaya total, dan keuntungan. Pada materi ini, kita asumsikan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, di mana rumus keuntungan itu adalah penerimaan total dikurangi biaya total. Penerimaan total adalah penerimaan perusahaan dari menjual output, sedangkan biaya total adalah nilai input produksi yang digunakan perusahaan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya, biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah biaya cash yang dikeluarkan, contohnya gaji buruh. Sedangkan biaya implisit adalah biaya tidak cash, contohnya biaya tenaga kerja keluarga berdasarkan opportunity cost. Seluruh biaya eksplisit dan implisit menjadi pertimbangan perusahaan untuk menghasilkan keputusan produksi. Jadi, perusahaan akan mengambilkan keputusan berdasarkan pilihan biaya yang paling kecil. Dan contoh biaya eksplisit dan implisit adalah seseorang memilih untuk kuliah dibandingkan bekerja. Biaya yang dikeluarkan untuk kuliah sebesar 10 juta, dan gaji yang ia dapatkan jika ia bekerja adalah 5 juta. Maka biaya eksplisitnya adalah biaya kuliah yang ia keluarkan sebesar 10 juta, dan biaya implisitnya adalah opportunity cost ketika ia memilih kuliah dibandingkan bekerja, yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya, keuntungan ekonomi dan keuntungan accounting. Keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang dihitung berdasarkan semua biaya cash dan opportunity cost. Rumusan keuntungan ekonomi adalah penerimaan total dikurangi biaya total. Biaya total di sini adalah jumlah dari eksplisit dan implisit. Dan yang kedua adalah keuntungan accounting atau keuntungan bisnis, yang hanya memperhatikan biaya yang dibayar cash atau biaya eksplisit. Dirumuskan dengan penerimaan total dikurangi biaya eksplisit. Oleh karena itu, keuntungan accounting atau keuntungan bisnis akan lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomis, dikarenakan keuntungan accounting yang tidak memperhatikan biaya implisit. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi produksi menghubungkan antara input tenaga kerja atau L di sini labor, dengan output yang dihasilkan atau Q di sini adalah quantity. Contoh fungsi produksi adalah seseorang menyewa tenaga kerja atau L untuk merawat suatu tanaman, maka akan berpengaruh pada produksi tanaman tersebut. Selanjutnya, terdapat dua kurva, yaitu yang pertama kurva produk total, dan yang kedua adalah kurva produksi rata-rata dan produk marginal. Pada kurva yang di atas ini adalah kurva produksi total, yang menghubungkan antara tenaga kerja dengan produk total yang dihasilkan. Kurva yang kedua adalah garis biru ini dinamakan dengan marginal product, sedangkan yang hijau adalah average product. Pada kurva ini ada 3 fase. Yang pertama ada fase pertama, yaitu antara titik 0 sampai dengan AP maksimum sampai di sini. Itu yang dinamakan fase 1 atau daerah irasional. Sedangkan fase yang kedua adalah ketika AP maksimum di sini sampai dengan MP sama dengan 0, berarti di sini sampai di sini itu yang disebut fase 2 atau fase atau daerah rasional. Selanjutnya adalah fase ketiga ketika MP negatif, berarti dari sini ke sini. Itu dinamakan daerah irasional. Pada fase 1, jika L ditambah maka AP per PL akan meningkat. Dapat dilihat pada grafik ini. Grafik yang meningkat. Dan pada fase ketiga, jika L ditambah maka AP per PL akan menurun. Dapat dilihat pada grafik ini.
Lanjut, produk marginal atau marginal product atau biasa kita singkat dengan MP. Produk marginal adalah peningkatan output akibat penambahan satu satuan input. Jadi peningkatan output akibat penambahan satuan input dengan asumsi ceteris paribus atau input lain konstan, dinotasikan dengan delta atau perubahan. MPL memiliki rumus yaitu delta Q per delta L, di mana delta Q adalah perubahan output dan delta L adalah perubahan tenaga kerja. Contohnya, jika seseorang menambah tenaga kerja 1L, maka output atau produksi barang akan bertambah sebesar produk marginal dari L. Lanjut, pentingnya MPL. Setiap orang ingin mendapatkan nilai margin atau keuntungan dengan membandingkan tambahan biaya yang ia keluarkan dengan tambahan output yang ia peroleh. Sehingga dengan memperhatikan tambahan biaya dan tambahan outputnya, maka seorang akan mendapatkan keuntungan yang ia inginkan. Selanjutnya, mengapa MPL makin lama makin menurun? Secara umum, MPL semakin lama akan semakin menurun. Dilihat dengan membandingkan tambahan biaya yang dikeluarkan dengan tambahan output yang diperoleh. Yaitu dengan model tetap, marginal tenaga kerja akan menurun apabila jumlah tenaga kerja meningkat. Dapat kita lihat pada tabel, jumlah L yang terus meningkat atau ditambah sebesar satu tenaga kerja. Sedangkan Q bertambah namun tidak sebesar tambahan yang di awal. Yang di awal tambahannya 200, yang kedua 300, yang kedua makin lama makin sedikit sampai dia berkurang di 1190 menjadi 1100. Dan setelah kita ketahui seperti yang tadi sudah saya jelaskan, MPL rumusnya adalah delta Q per delta L. Ketika delta Q-nya menurun atau pertambahannya makin lama makin sedikit, sedangkan delta L-nya tetap bertambah satu tenaga kerja, maka MPL-nya makin lama akan makin menurun. Selanjutnya, cost atau biaya. Pada materi ini kita mempelajari tiga jenis, yaitu ada total cost, yang kedua marginal cost, yang ketiga average cost. Yang pertama, total cost atau biaya total. Dirumuskan dengan TC sama dengan TFC ditambah TVC. TFC adalah biaya tetap, adalah biaya yang nilainya tidak berubah meskipun output yang dihasilkan berubah. Contohnya sewa gedung dan sewa mesin. Apabila kita menambah atau mengurangi produk, kita akan membayar sewa gedung atau sewa mesin seperti yang di awal, tidak akan berubah. Dan yang kedua, biaya variabel atau variable cost, atau bisa disingkat VC atau TVC, yaitu biaya nilainya berubah-ubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Jadi, apabila kita menaikkan suatu produksi, maka akan menaikkan biaya upah yang kita keluarkan dan biaya bahan pokok yang kita keluarkan. Selanjutnya, biaya marginal atau marginal cost, atau biasa disingkat dengan MC. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk menambah satu unit output. Dapat dirumuskan dengan MC sama dengan delta TC per delta Q. Atau MC juga bisa kita cari dari turunan dari TC. Jika biaya tambahan atau MC untuk menambah produksi satu unit lebih rendah dari penerimaan menjual satu unit, maka keuntungan akan bertambah jika menambah jumlah yang diproduksi. Selanjutnya, biaya rata-rata atau average cost, atau biasa disingkat AC atau ATC. ATC dapat dirumuskan sebagai TC per Q. Atau ATC juga bisa kita hitung dengan penjumlahan dari AFC dan AVC. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC dapat kita cari dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC dapat kita cari dengan TVC per Q. Selanjutnya, terdapat grafik hubungan antara
produksi atau Q dengan biaya atau cost. AFC terus menurun dengan bertambahnya Q. Dapat kita lihat seperti yang kita ketahui bahwa AVC memiliki rumus AFC memiliki rumus TFC per Q. Jadi TFC kan biayanya tetap. Sedangkan ini dikatakan bahwa Q akan selalu bertambah. Berarti TFC yang tetap dibagi dengan Q yang selalu bertambah, maka akan menyebabkan AFC menurun. Sehingga pada grafik AFC terus menurun seiring bertambahnya Q. Selanjutnya, MC, AVC, dan ATC yang awalnya menurun lalu meningkat. Dapat kita lihat pada grafik MC awalnya menurun, lalu dia meningkat. Begitu juga AC dan AVC. Selanjutnya, MC memotong kurva AVC pada saat AVC minimum di titik A. Ini minimumnya AVC. Atau bisa dikatakan AVC sama dengan MC ketika AVC minimum. Dan pada saat AC memotong MC memotong AC pada minimum pada titik M ini, maka itu dikatakan ATC sama dengan AMC. Lanjut, biaya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu biaya menunjukkan ada sebagian faktor produksi tidak dapat mengalami perubahan. Contohnya jumlah mesin tetap, jumlah gedung tetap, atau biasa disebut dengan fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua, jangka panjang yaitu biaya menunjukkan semua faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Contohnya jumlah mesin yang bertambah. Selanjutnya, perubahan ATC berdasarkan skala produksi. Yang pertama, economies of scale. Ketika ATC menurun dengan bertambahnya produksi atau output. Semakin besar skala produksi, maka akan ada spesialisasi kerja. Tenaga kerja akan lebih efisien karena adanya spesialisasi kerja tadi. Lalu, tenaga kerja akan fokus pada tugas tertentu, sehingga ATC makin efisien. Selanjutnya, constant return to scale. Konstan berarti ATC yang tetap atau tidak berubah meski jumlah produksi naik. Yang ketiga, diseconomies of scale. Ketika ATC meningkat dengan bertambahnya produksi. Jika perusahaan terlalu besar, maka koordinasi antara departemen produksi makin kurang, sehingga berkurangnya efisiensi dan biaya kurang terkontrol. Selanjutnya adalah pembahasan soal esai nomor 1. Diketahui pada soal Q sama dengan 14 kurang 0,02 P. Dan ATC sama dengan minus 200 Q ditambah 5000 per Q ditambah 2 Q kuadrat ditambah 3000. Pada soal A ditanyakan fungsi biaya total dari barang tersebut, berarti biaya total yaitu TC. Sedangkan di soal diketahui ATC, berarti kita harus mencari TC yang terlebih dahulu dengan rumus ATC yang tadi. Rumus ATC sama dengan TC per Q, berarti TC sama dengan ATC kali Q. Dan kita masukkan ATC-nya minus 200 Q ditambah 5000 per Q ditambah 2 Q kuadrat ditambah 3000 dikali Q. Dan dapat hasilnya minus 200 Q kuadrat ditambah 5000 ditambah 2 Q pangkat 3 ditambah 3000 Q. Untuk soal yang B, ditanyakan fungsi penerimaan total dari barang tersebut, yaitu penerimaan total sama dengan TR, total revenue. Sedangkan di soal diketahui hanya Q, berarti kita harus mencari P-nya terlebih dahulu dengan pindah ruas. Q sama dengan 14 kurang 0,02 P, berarti kita pindah ruas 0,02 P sama dengan 14 dikurang Q. P sama dengan 700 dikurang 50 Q. Dan langsung kita masukkan ke P-nya sama dengan 700 kurang 50 Q dikalikan Q. Sehingga dapat hasilnya
700 Q kurang 50 Q kuadrat. Selanjutnya yang C, fungsi biaya variabel dari barang tersebut. Fungsi biaya variabel berarti TVC. Dengan mencari TVC dan TFC kita dapat melihat dari total cost yaitu TC. TVC merupakan fungsi yang ada Q-nya. Persamaan ada Q-nya berarti kita lihat di sini. Berarti minus 200 Q kuadrat ditambah 2 Q pangkat 3 ditambah 3000 Q. Sedangkan yang 5000 ini adalah TFC fix-nya karena tidak ada Q di persamaannya. Selanjutnya yang E, fungsi keuntungan total dari barang tersebut. Keuntungan adalah V, rumusnya adalah TR dikurang TC. TR tadi sudah diketahui, 700 Q kurang 50 Q kuadrat dikurang TC yang kita dapatkan pada soal A, minus 200 Q kuadrat ditambah 5000 ditambah 2 Q pangkat 3 ditambah 3000 Q. Dapat hasilnya minus 2 Q pangkat 3 ditambah 150 Q kuadrat dikurang 2300 Q dikurang 5000. Selanjutnya yang F, besarnya output pada biaya produksi marginal minimum. Apabila ditanya biaya produksi marginal minimum, berarti MC aksen sama dengan 0. Berarti kita harus mencari MC-nya terlebih dahulu. MC rumusnya bisa kita cari dengan turunan dari TC. TC tadi sudah kita dapatkan pada nomor yang A, pada bagian A. Berarti langsung kita turunkan. TC aksen sama dengan minus 400 Q ditambah 6 Q kuadrat ditambah 3000. Dan untuk mencari biaya produksi marginal minimum berarti kita samakan MC aksen sama dengan 0. Berarti turunan dari MC sama dengan minus 400 ditambah 12 Q. Ini sama dengan 0. 12 Q sama dengan 400, Q sama dengan 400 per 12, dan kita dapatkan Q sama dengan 33,3. Berarti besar outputnya pada biaya produksi marginal minimum adalah 33,3. Oke, sekian materi untuk bab 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.